Udahlah bang, udah 5 kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Tuh, udah. Naik lagi, turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal 1000 tamu lah. Apa nggak kebanyakan tamunya itu Tulang? Kalau nggak sanggup kau rasa, ya nggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo coba latihan. Wow, ini mah bisa langsung jadi kopral. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speakernya mati, jadi kita nggak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah, kayaknya freonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Kan? Iya parah kan? Iya parah. Selamat datang kembali di Inframe Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema. Kembali mendatangkan orang-orang yang berada di industri perfilman Indonesia. Kita udah pernah ngobrol sama DOP, pernah ngobrol sama editor, pernah ngobrol sama sound designer. Hari ini gue mau ngobrol sama satu profesi yang tidak ada di dalam produksinya itu sendiri, tapi sangat terkait erat dengan produksi film, yaitu artis manajemen. Orang yang menaungi para aktor-aktor yang bekerja bareng. Dan yang satu ini orang yang aktornya selalu terlibat di dalam film gue dari film pertama sampai film yang terakhir. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Sulung Landung. Mas Sulung, thank you. Terima kasih Mas Sulung udah mau mampir. Jadi sampai saat ini masih bertahan rekor setiap film gue pasti ada talent lunya ya. Iya, mudah-mudahan bisa gitu terus ya. Amin. Jadi kalau teman-teman tahu Julia Estelle, Dion Wiyoko, Adina Wirasti itu semua ada di Cukinwa, Asmara Abigail ada semuanya pokoknya. Nama manajemen Avatara 88, salah satu yang mungkin di Indonesia salah satu yang paling prominent untuk menaungi aktor-aktor. Dan kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol teman-teman dari sudut pandang artis manajernya. Karena H-Corp itu udah berdiri dari 2012 ya. Dan gua sama Dipa, kita bikin artis manajemen 2012. Tapi Sulung lebih senior lagi, udah mulai dari 2005 betul. 2005 ya? Betul, Dari apa tuh Lung pertamanya ceritanya bisa bikin artis manajemen? Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, gua itu kan awalnya itu masuk ke industri hiburan di Indonesia itu kan tahun 2000. Nah, zaman itu gua masih kerja di IP Entertainment. Kalau teman-teman masih tahu ya, itu ada IP Entertainment. Nah, sebenarnya IP Entertainment itu komod gua ya, dia tuh kayak Citibank-nya Indonesia pada zaman itu. Jadi semua alumni-alumni yang sekarang itu sukses di industri showbiz itu banyak kan lulusan dari IP Entertainment. Nah, jadi gue beruntung lah, gue sempat kerja di sana selama 3 tahun. Awalnya itu gue kerja serabutan bro. Jadi gue belum jelas. Jadi gue belum ada blueprint. Bahwa gue kan jadi manajer artis sama sekali nggak ada. Gue masih ingat awalnya itu gue ditaruh di IO dulu. Di IO jadi runner dulu, jadi LO artis dulu. Kemudian dari sana gue dicoba sebagai asisten artis manager. Nah, dalam perjalanannya kok gue ngerasa gue enjoy ya gitu. Kemudian gue dipindah ke marketing. Jadi jualan semua divisi gitu loh. Nah, tapi dalam perjalanannya gue ngerasa kayak gue lebih enjoy jadi artis manager gitu loh. Nah, akhirnya kok arahnya seperti itu. Dan sebenarnya yang menarik itu sebenarnya itu juga gue jarang cerita sih. Ini menarik itu adalah di dalam waktu zaman gua kerja di IP itu kan salah satu foundernya kan Mutia Kasim. Betul. Nah, Mutia Kasim itu waktu itu gua masih ingat tuh setahun gua kerja di IP, dia manggil gua kantornya dia. Dia bilang, lu mau nggak jadi manajer gue? Gue bilang manajer konteksnya seperti apa dulu? Lu jadi manajer pribadi gua, dia bilang kayak gitu. Jadi yang ngurusin jadwal gue, nanti kalau ada permintaan MC atau apa lu yang ngurusin. Gue bilang sama dia, gua manggil dia Mak waktu itu. Zaman itu ya Mak. Kan ada IP Entertainment, ada divisi artis manajemen, gue bilang gitu. Enggak, gue mulai ngurusin. Nah, gue bilang kalau gitu Mak, lu ngomong sama bos gue waktu itu, Indra Safera almarhum sama Lolita Maleho, lu ngomong sama mereka ya, gue bilang gitu. Kalau mereka blessing, gue mau. Kalau enggak, gue enggak, gue bilang kayak gitu. Gue ngomong. Nah, jadi sebenarnya kalau gue baru benar-benar ngerasakan, menjadi manajer artis itu sebenarnya adalah waktu Mutia Kasim appoint gue jadi manajernya dia gitu loh bro. Nah itu kurang lebih itu gue megang Mutia itu dari
kurang lebih hampir 4 tahun, 4,5 tahun sampai dia sakit gitu loh. Iya, Nah, iya, dari sana kemudian 2003 itu gua diminta sama Look Models waktu itu, kan Look Models itu mereka mau bikin divisi talent management. Nah, jadi gua diminta untuk set up divisi talent management di Look Models. Nah, akhirnya gua pindah ke sana. Siapa tuh ketika itu tuh andalannya nama-namanya tuh Look Waktu Models itu 2003 Nah, tuh. waktu itu setelah gue pindah ke Look Models, jadi gua bangun divisi Look Talentnya, Look Talent Management itu. Nah, waktu itu gue tarik Alin Adita sama Cathy Sharon. Kurang lebih kayak gitu, bro. Untuk Jadi masuk ke Cathy divisi Sharon talent. tuh bisa dibilang ketika lo lihat dia belum Masih jadi model. ya, belum jadi ya, Belum. masih ini yang menemukan Iya. ini orang bisa jadi Masih jadi model tuh. something, ya. Nah, dari sana baru jadi VJ kan, sebagai Iya, jadi VJ. VJ MTV, Iya, betul. terus baru MC. Nah, gue di Look itu 2 tahun. Nah, kemudian tahun 2005 itu kayak gue ngerasa kayak udah waktunya lah gue memberanikan diri bikin artis manajemen sendiri gitu loh, bro. Nah, dari 2005 itulah akhirnya gue start. Nah, gue bilang ke semua talent gue bahwa gue gak di Look Talent lagi, gue akan sendiri kasih tahu ke mereka semuanya. Nah, dari semua talent yang gue kasih tahu itu 2 yang langsung bilang sama gue, ikut lu aja. ikut gue. Oke. Nah, itu Dian HP sama Cathy. Oke. Nah, sampai sekarang juga mereka sekarang. masih menjadi talent di Avatar 88 sih. Gitu, bro, ceritanya. Awet kayaknya ya kalau misalnya sepanjang perjalanan lo dari awal sampai sekarang jarang banget ada yang datang dan pergi kayaknya. Jarang tapi ada kok. Ada tapi jarang. Ya, ada. Selain Cathy, siapa yang lo merasa sampai sekarang, sampai di pengalaman lo sejauh ini kayak bangga banget, ini anak dulu nih belum jadi apa-apa nih, gua nih yang ngeliat potensinya nih. Julie Estelle. Jadi gini, Julie bro. juga. Julie ceritanya gini. Itu kan adiknya Cathy. Ceritanya waktu gue di Look Talent. Oke. Cathy itu bawa Julie. Oh, masih ingat Julie masih SMP kelas. Dia SMP kelas 1 mau kelas 2. Wah. Jadi waktu itu Julie mau diminta jadi model. Tapi karena dia kan kurang tinggi, bro. Jadi kalau untuk jadi model catwalk itu kayaknya agak susah. Jadi hanya model untuk iklan aja, untuk brand aja gitu. Nah, waktu itu gua inget banget waktu itu gua meeting Julie sama Cathy. Ya kan, dulu ngomong bertiga terus Cathy bilang, "Mas, Julie dia pengen masuk ke industri," dia bilang gitu. Tapi dia masih SMP, masih ini, ngobrol lah gitu. Nah, waktu itu juga gua masih belum terlalu banyak belum terlalu banyak ngasih komen juga karena di sana gua masih belajar juga, masih baru lah ketika masih itu. baru, gua juga masih moles lah intuisi gua gua masih belajar gitu ya. Tapi waktu gua lihat Julie gitu ya, kan masih kecil banget ya. Tapi gua ngerasa ini anak ini bakal jadi sesuatu nih kayaknya. Kenapa lo bisa lihat apanya sih yang lo lihat? Gue tuh penasaran. Nah, banyak maksudnya ada beberapa teman yang nanya juga gitu ya, bro. Nah, itu kadang-kadang agak susah apa ya? Intuisi aja. Intuisi aja, jadi agak susah dijelasin. Tapi gini loh, lu melihat seseorang gitu ya. Kita bicara nantinya dia akan jadi talent ya. Iya. Kayak ada gut feeling lu atau di dalam hati lu tuh kayak ngerasa ini bakal jadi nih gitu. Walaupun gua nggak sepenuhnya bener ya, bro. Iya, atau contohnya gini aja, bro. Dalam misalkan proses casting untuk memilih satu pemain. Kan ada pas lu lihat itu ada sesuatu dalam hati lu yang merasa ini gua mau milih dia. Kurang lebih kayak gitu, bro. Kurang lebih agak sama lah kayak gitu. Iya sih. Gue juga merasakan hal itu. Mungkin dari talent-talent hardcore yang paling dari ketika kita hire itu kan pasti kan ada talent-talent hardcore yang ketika gue ambil itu memang udah jadi memang udah stand up comedy yang cukup punya nama. Tapi ada juga yang dari nol banget. Ardit misalnya. Ardit tuh kan memang dari Samarinda emang nobody komik lokal aja gitu. Tapi kan ini anaknya bisa jadi sesuatu. Feeling aja feeling susah kan, dijelasin ya. Nah, susah dijelasin. Tapi sekarang kita lihat Ardit, iya kan? Iya. Nah, jadi gitu, bro. Nah, dari sana udah lama nggak ketemu. Gua nggak ketemu lagi karena gua sibuk dengan di ngurusin talent kan di Look Talent Agency. Kemudian pas gue 2005 itu pas gue bikin sendiri, Cathy sama Dian HP kan join. Nah, dalam perjalanannya Cathy hubungi gue lagi, "Mas, Julie itu baru selesai syuting film Alexandria." Umur berapa dia syuting Alexandria tuh berarti? Lagi SMA kalau dia gue nggak syuting? salah masih SMP, bro. Masih Masa SMP, sih SMP 3. Alexandria Kalau tuh nggak salah masih SMP kelas 3. Masih kecil. Gue nggak salah 15 tahun deh. Nah, dari sana SMP kelas 3 kok nggak salah. Nah, dia bilang dia mau cari manajer gitu loh. Belum ada manajer. Nah, karena gue sudah pernah ketemu sama dia dan kita coba ngomong sebentar. Dan waktu itu Julie juga, dia percaya aja mungkin dari rekomendasi dari kakaknya ya. Nah, jadi gue masih ingat gue ketemu Julie itu pas waktu itu adalah pas press con
Dan gala premier zaman itu kan gala premier belum seheboh sekarang ya. Iya. Nah, dari sana gue ketemu dia, gue langsung megang dia aja on the spot itu. Oke. Gitu bro. Gitu ceritanya. Iya. Tapi kan gue juga pernah interview Dion di sini. Dia juga cerita tentang historinya dia. Artinya ketika lo pertama kali approach Dion juga belum udah mulai modeling tapi juga masih baru banget. Masih gitu. baru banget. Kayak gue ngeliat gila ya, Mas Ulung nemu aja gitu talent-talent yang kemudian bisa, dan ketika molesnya gitu ya Mas ya. Iya. Berarti kan kayaknya benang merahnya dari talent-talentnya Avatara kalau dari pengalaman gue ya bukan cuman skill, artinya bukan cuman kemampuan di bidangnya masing-masing, tapi juga attitude. Gitu. Nah, ketika ngomongin soal attitude tuh, apakah lebih kepada seleksi awalnya emang lo lihat banget, atau juga ada yang mungkin 50-50 tapi lo coba bentuk attitude-nya gitu? Jadi kalau dilihat seperti itu, kalau gue ngerasa gini ya bro, sebagai manajer artis tuh memang kita itu selalu mendapatkan pembelajaran baru terus dalam setiap kali kita menghandle talent gitu. Gue sampai sekarang juga gue ngerasa gue masih terus belajar gitu loh. Jadi gue ambil contoh awalnya itu, begitu gue awal-awal itu memang ada kayak kita melihat sosok gitu ya, ada euforia. Oh, gue pengen pegang dia karena gue yakin dia itu bakal jadi sesuatu. Euforia itu ada bro. Nah, euforia itu ada, itu gue belajar ya. Karena kita sudah ini sama euforia kita nggak mikir lagi yang B, C, D-nya. Kita hanya mikirin A-nya doang gitu loh. Nah, B, C, D-nya apa? Satu, soal attitude, ya kan? Kemudian soal komitmen mereka sejauh apa. Nah, itu gue belajar gitu loh. Gue pernah dapat talent yang seperti itu yang satunya oke, 2, 3-nya enggak gitu loh. Nah, jadi gue belajar, oh ternyata maksudnya it didn't works gitu kan. Berarti gue harus belajar lagi gitu loh. Tapi satu yang sampai sekarang yang gue selalu percaya, dan itu yang gue ngerasa itu jadi apa ya, yang bikin gue itu kenapa gue sampai sekarang itu gue masih tetap enjoy jadi manajer artis itu adalah joyfulness. Begitu lu ketemu satu orang yang lu ngerasa dia itu punya potensi jadi star dan dia jadi star, itu ada satu joyfulness kepuasan yang nah susah lu jelasin dengan kata-kata. Jadi selain Jody kan ada Ben Joshua juga. Jadi waktu itu gue juga kan waktu itu Ben juga masih belum jadi siapa-siapa. Kemudian gue ketemu, kemudian kita sama-sama dia ada di posisi dia bisa lah gitu loh. Dia masuk industri ini dan dia jadi band seperti sekarang. Sama kayak Dion Wiyoko juga. Kurang lebih Dion seperti itulah. Nah, jadi seperti itu bro. Jadi gue masih terus belajar sih gitu. Nah, dari berbagai pengalaman dan kejadian yang gue alamin, akhirnya gue ngerasa untuk sekarang kalau misalkan gue mau bekerja sama dengan talent, gue tuh lebih memilih gue ketemu dengan mereka nggak langsung sekali, gue langsung salaman tangan. Jadi beberapa kali. Perlu PDKT lah ya. Kalau perlu dalam beberapa bulan, baru gue salaman. Seperti gue sama Asmara Abigail. Asmara memang awalnya itu kan direkomendasi sama Becky Tumeu, karena dia keponakannya Becky kan. Becky ketemuin gue sama Asmara satu kali, dia dampingin. Gue ketemu, gue ngobrol. Waktu itu dia baru selesai syuting Setan Jawa bro. Nah kemudian ngobrol. Gue pertama kali lihat itu gue udah ada rasa, nah ini lu itu kayak rasa ger gitu, sesuatu nih gitu kan, unik nih kayak gitu something. Tapi gue nggak mau euforia bro, belajar dari pengalamannya gue ngobrol dulu, ya kan. Saya juga pernah tuh kayak gitu sekali setahun nggak works ternyata. Iya nah kayak gitu, nah, seperti itu nah. Jadi gue bilang gue harus belajar nih. Jadi ketemu ngobrol dulu, nah. Asmara dari gue pertama kali sampai akhirnya akhirnya kita sama-sama bisa kerja sama gitu ya. Itu kurang lebih 5 bulan bro. Ini PDKT terlama dari semua talent. Ada yang lama juga, sama Alin Adita juga lumayan lama 6-7 bulan. Jadi gue selalu seperti itu. Jadi gue nggak mau yang langsung sekali ketemu 2 kali jadi. Jadi gue ketemu ngobrol dulu, yang kedua kali kita dalamin lagi ya kan. Terus dalam perjalanannya sampai kan gue liatin lagi, gue amatin lagi dia seperti apa, gue liatin lagi. Nah setelah kita ngerasa udah punya chemistry kan, akhirnya kita ngobrolin misalkan term of condition. Kalau misalkan mereka mau gabung di Avatara 88, kurang lebih seperti ini. Sistem kerjanya seperti ini. Mereka oke nggak? Kayak gitu kan. Kemudian juga do and don't-nya seperti ini. Mereka oke nggak gitu. Kan nggak semuanya oke. Ya kan? Nah, jadi gue selalu ngomongin ke mereka dulu, cuma mereka mikirin dulu. Nah, kalau setelah kita udah kasih tahu term conditionnya dia kita ketemu kita coba dulunya. Nah, gue biasanya gue belajar dari pengalaman, gue coba probation dulu bro, gue langsung itu. Nah dari sana baru enak. Kenapa?
Nggak enak bro, kalau misalkan nih ya lu Betul. bongkar pasang nanti udah Betul. masukin di Instagram, Betul. di website nanti Betul. diturunin lagi. Gua ngalamin kayak gitu bro, makanya gua sekarang Betul, gua harus pakai- probation dulu ya. Iya, jadi gua nggak akan masukin dulu. Boah Kayak kayaknya gitu. nggak jadi nih Boah. Sorry Boah. Nggak jadi ya. Jadi New recruit gue Boah, sorry Boah nggak jadi, kita balik ke probation dulu. Nanti kalau cocok baru masuk ya. jadi gini, karena kan gini kan kita udah masih di website kalau ini ada orang ini tolong diturunin ya kayak gitu nah kayak gitu nah gitu loh bro. Benar. Iya. Lo ada ini nggak sih, ada values tertentu yang secara spesifik, beberapa core values yang lo pegang dan lo juga usahakan untuk itu juga sepaham dipegang sama talent-talent lo? Gitu? Ada, Apa dan itu misalnya? berlaku gak cuma di talent gue tapi juga di tim gue juga, maksudnya Oke, di talent manager oke. sama ini. Jadi yang pertama itu adalah kalau menurut gue, kita kerja di industri showbiz ini kan satu, lu harus mencintai, lu harus seneng dengan apa yang lu kerjakan. Itu penting kalau menurut gue. Kalau itu nggak ada, nggak akan bisa bro. Karena gini loh, kita bekerja itu kan, apalagi kita bekerja di industri hiburan, lu kan nggak bekerja jam 9 sampai jam 5 lu pulang. Betul. Satu. Yang kedua, lu Sabtu Minggu lu kan nggak bisa bilang gue nggak mau kerja Sabtu Minggu, nggak akan bisa. Justru Sabtu Minggu itu adalah waktunya kita kerja kalau untuk acara off air, Betul. iya kan nggak bisa. Nah kalau misalkan itu aja, lu mau ngerasa itu susah kamu. Kalau itu aja lu ngerasa itu berat ya agak susah, nggak bisa seperti itu. Harus Itu- mencintai. Nah, menurut gue itu satu. Kemudian juga yang setelah mencintai itu juga adalah satu komitmen. Karena kalau menurut gue, kayak gue menjadi manajer artis. Oh, iya. Komitmen itu kan maksud gue adalah gue tuh harus menjadi sosok yang bisa, komitmen gue itu adalah bagaimana gue bisa memberikan terbaik untuk talent gue, untuk klien gue juga dan untuk tim gue. Itu kan satu komitmen yang nggak akan bisa lu, gue udah sampai di titik ini udah cukup ya, gue udah nggak mau lagi, nggak bisa. Kamu harus lagi menjadi manajer artis. Energi dan endurance-nya itu harus tetap ada. Nah, setelah gue bicara komitmen adalah endurance. Karena menjadi manajer artis itu kan bukan seperti pekerjaan. Misalkan lu dapatin event atau lu produksi film. Satu film, gue tunggu dulu deh 3 bulan, 6 bulan lagi baru gua mulai produksi lagi. Atau event selesai, oke deh gue ini dulu, nanti gue ambil lagi 2 bulan lagi. Nggak bisa, apalagi kalau kita memanage talent yang lebih dari 1 orang. Urusan dia beres. Harus bikin lagi Lukman Sardi, harus bikin lagi Adinelli Rasti. Terus Cathy Sharon gimana? Iya kan? Sigi gimana? Iya kan? Julio Parengkuan gimana? Nah, jadi itu kan membutuhkan endurance, bro. Lu kan nggak bisa seperti kalau Dion udah achieve. Lukman achieve nggak gitu loh maksudnya. Adinelli Rasti seperti apa gitu loh. Nah, jadi itu kan membutuhkan satu endurance. Iya kan? Nah, endurance nanti apa? Bagaimana semua talent itu bisa semua tuh mereka ngerasa berdaya, semua ngerasa mereka juga ngerasa setiap tahun tuh mereka bisa memberikan kontribusi ya kan buat ke industri ini dan mereka mendapatkan sesuatu juga dari sana. Nah, maksud gue sebagai manajer artis, gue tuh harus make sure itu bisa berjalan dengan baik, bisa sustain kayak gitu loh. Jadi kalau ditanya kurang lebih yang itu adalah kemudian itu selain komitmen, kemudian endurance adalah integritas. Kalau enggak, itu juga sangat amat penting. Jadi kalau menurut gue, ya kita harus punya sebagai seorang manajer artis. Contoh konkret deh. Contoh konkret dari menjaga integritas dalam situasi-situasi seperti apa integritas lo diuji misalnya. Misalkan contoh, gue pernah ada beberapa tahun lalu, ada beberapa yang suka telepon gue, ya kan, Mas Ulung kita pengen ngajak, gue nggak tahu dari mana, kita pengen ngajak Juli atau kita pengen ngajak Adinelli Rasti dinner. Cuma dinner doang, nanti sebutin berapa angkanya seperti itu. Ada ya? Ada. Job kayak gitu ada. ya? Cuman pengen dinner doang? Dinner aja, untuk pengen dinner. Nah itu gue berjelasin dengan gue harus sopan juga lah. Gue bilang, maaf kami tidak terima, kami tidak menerima pekerjaan seperti ini. Nggak terima mas, walaupun kita nanti mas tinggal sebut angkanya aja. Enggak seperti itu. Nah itu kan juga talentnya nggak mau tuh? Nggak mau. Talent itu juga nggak mau. 1M dinner nggak mau? Nggak mau, kita juga nggak mau. Karena nggak jelas juga buat ngapain kayak gitu. Lu kan nggak tahu itu uang dari mana juga nggak tahu juga bro. Makan doang loh. Iya kan? Suruh makan doang gitu, bro. 1M. Kayak gitu. Ini anak-anak nggak usah dibayar 1M, makannya doang juga datang loh ini. Mereka ini nggak usah gitu. 1M-nya. Jadi itu pembuat itu satu seperti itu. Kemudian yang kedua, Crazy Rich emang suka aneh-aneh ya. Nah, kalau menurut gue, kalau kita bekerja, kok dari awal tuh gue udah harus jelas gitu loh. Maksudnya ini kerjaannya seperti apa, ya kan? Kemudian kita do and don't-nya itu seperti apa. Nah, itu yang kalau gue itu kita harus pegang gitu loh. Kalau itu kita pegang, orang tuh akan apa ya? Orang itu akan
menghargai kita bro, walaupun mungkin mereka bilang sombong amat sih kayak gitu-gitu aja, enggak gitu kan. Atau misalkan pernah juga ada yang hubungin gue, ya kan, minta Dion, Mas jadi gini, dia bilang kayak gitu, ini lagi ada satu pendatang baru penyanyi, dia bilang kayak gitu, ya kan. Dia lagi ngeluarin single lah kayak gitu. Bisa nggak sih misalkan kita minta Dion kayak gitu, kayak publicity stunt, kurang lebih kayak gitulah bro. Pura-pura dekat. Nah 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan nanti pura-pura deket gitu. Nanti setiap kali ada acara dia sama Dion apa segala macam nanti Mas sebutin aja angkanya berapa kayak gitu. Nah, Dion jadi pacar bayaran. Kayak gitu. Ini sebelum Dion married ya. Setelah. Udah. Jadi pura-pura, dia udah kalaupun maksud gua kalau belum juga gua nggak ambil kerjaan seperti ini. Karena maksud gua gini loh. Nah sekali lagi, gua ngerasa itu kan semua adalah pilihan ya. Tapi gua raket lumayan, beli raket. Sebenarnya lumayan. Jadi ada yang kayak gitu bro. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Pekerjaan teman-teman ya. Dinner, pura-pura jadi selingkuhan. Menarik ya, seru gitu. ya. Kok gue nggak pernah ditawarin ya. Ada artis baru pura-pura, jangan-jangan dia denger-denger dia selingkuhannya Ernest Prakasa loh. Kok nggak ada yang nawarin saya? Gitu sih bro. Kamu itu kan soal apa ya, integritas sih kalau gue sih kayak gitu. Iya. Artinya lo membangun karir yang fokus di karir jauh dari sensasi-sensasi yang bombastis, yang sifatnya hanya mencari keramaian aja. Dari awal gue milih kayak gitu sih. Tapi menarik, tadi lo bilang kan harus mencintai apa yang dilakukan. Berarti bisa jadi nolak job dong. Ah enggak, gue nggak minat gitu. Nggak minat dalam konteksnya gimana? Misalnya ada film deh contoh. Pemainnya ini film bagus, proyeknya bergengsi. Tapi pas pemain lu baca skripnya, enggak bro, gue nggak minat sama proyek ini. Sering terjadi dong kayak gitu. Sering terjadi, tapi biasanya kami diskusi. Dan artinya juga gue juga memberikan pandangan gue ya. Dari pandangan gue adalah seperti ini. Nanti dari manajer juga kasih pandangan. Nah, dari sana kemudian bagaimanapun juga call-nya itu, say-nya itu di talent. Gue nggak akan pernah maksa mereka karena gue merasa mereka itu semua udah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Mereka udah mengerti. Cuma sebagai manajer, ya kan, gue ngerasa gue punya kewajiban untuk memberikan masukan gitu, sehingga perspektif mereka juga jadi kebuka kan gitu, iya atau enggak seperti itu. Tapi gue bilang, once lu ambil keputusan, nggak nyesel ya, jangan lu nanti salahin kita lagi. Komitmen itu tadi. Nah, makanya gue bilang kita diskusikan sama-sama, kita ngomongin dulu sama-sama. Kalau lu udah ngerasa lu nggak nyaman, gue nggak apa-apa. Oke, gue bilang gitu. Gue akan sampaikan ke produser atau ke sutradara bahwa belum bisa ngambil project ini. Tapi maksud gue semuanya itu didiskusikan dan kemudian itu semuanya dibicarakan, tapi say-nya di mereka gitu. Dan gue percaya, gue yakin mereka itu juga cukup dewasa untuk bisa, mereka udah tahu apa yang terbaik buat mereka gitu sih bro. Tanpa menyebutkan nama talent dan klien mungkin ya, pernah ada nggak sih masalah paling rumit yang pernah harus lo hadapi sebagai manajer artis atau apa sih? Kusut banget sampai lu tuh, aduh gimana ya ini? Gak usah sebut, pernah. Jangan sebut orang, tapi gue tuh pengen belajar aja, misalnya contoh masalahnya kayak apa dan solusinya apa gitu. Pernah bro, jadi gue pernah. Gue kan dulu pengen banget Katy sama Julie itu dapatin satu iklan bareng kan. Dapat bro. Konsepnya sister, produk elektronik, gue nggak sebut. Jangan sebut. Dapat bro. Tapi pada waktu itu, Katy sama Julie lagi syuting stripping di salah satu PH besar lah kayak gitu. Dan itu semua harus atas persetujuan dari yang punya PH. Yes or no-nya. Nah, itu ribetnya luar biasa bro. Karena dan biasanya itu kalau udah jalan stripping, sangat jarang sekali kasih izin. Betul. Nggak akan mungkin. Apalagi ini syutingnya 2 hari. Jadi begitu dapat iklan itu, karena itu kan keinginan gue kok pengen mereka dapat iklan bareng pasar sister. Ini dapat nih. Mereka berdua juga suka karena storyboardnya juga oke, ceritanya juga oke. Nah sekarang tinggal bagaimana izin. Gue dapat izin nih, kayak gitu kan. Sorry, ini strippingannya beda program. Beda program. Waduh. Jadi tapi di PH yang sama. PH sama. Jadi Katy lagi jalan. Julie juga lagi jalan kayak sinetron. Gitu. Sinetron. Nah, ini kalau gue ini salah satu hal yang paling ini sih yang gue alami. Complicated. Nah, complicated karena satu PH yang sama pula. Kalau beda kan masih lebih enak lah. PH yang sama. Terus udah ngomong ke udah ngomong ke produser, mereka lagi coba unik kan, mereka lagi coba bantu. Tapi sekali lagi Mas Ulung, semua keputusannya adalah di atas ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain walaupun ini. Akhirnya gue mencoba ngomong, iya kan? Coba ngomong ke ini awalnya nggak sampai bisa ke orang TV-nya? Enggak, langsung nggak punya PH dulu. Yang punya PH ya. Nggak bisa kayak gini. Gua coba ngomongin lagi, nggak bisa lu gini. Gua bilang
ke Jules kayak harus turun tangan nih Jules, gue bilang kayak gitu. Coba kamu jangan ngomong deh, gue bilang kayak Oke, gitu. jadi talentnya ikutan ngomong juga. Coba deh, kayak begini biar kita ini gitu, gue bilang biar kita dapat nih, gue bilang itu menarik banget. Aku coba ya gitu. Akhirnya coba ngomong kayak gitu kan. Habis itu udah agak lunak tuh, bro. Nah akhirnya gue ketemu lagi, gue sampai ke kantor, ketemu lagi, gue ngomongin lagi. Ya, Pak, jadi gini, kita coba deh pokoknya kalau bisa syutingnya diatur waktunya apa segala macam, jadi biar bisa dapat duduk deh karena cuma 2 hari. Udah oke. Udah dapat izin? Udah oke, udah bisa nih. Berubah tanggal. Yang mau syuting kalian tuh berubah tanggal, bro. Udah capek-capek minta izin, jadwalnya berubah. Nol lagi. Aduh, coba lah ngomong lagi. Tapi akhirnya bisa sih. Kayak gitu. Capek banget sih. Udah Seperti capek-capek ngatur jadwal izin. Karena teman-teman kalau stripping itu, stripping itu padat jadwalnya. Jadi lu off 2 hari tuh merekanya di tim produksi pasti jumpalitan tuh buat ngatur jadwalnya. Udah dapet jadwalnya, reschedule. Apalagi mereka dua-duanya peran utama ya, bro. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah kalau ceritanya seperti Tapi itu. akhirnya berhasil ya. Bisa. Oke. Tapi kayaknya lu cukup bijak ya menyikapi, maksudnya mungkin karena jam terbang juga ya lo ya. Maksudnya kan lu kan pasti kan dalam konteks kita di sini in frame perfilman nih. Pasti kan lu ketemu dengan berbagai wujud produser, dengan berbagai wujud PH dengan keajaibannya masing-masing. Betul. Tapi kayaknya lu termasuk lumayan sukses menjaga hubungan baik, atau ada aja yang sampai sekarang akhirnya udahlah putus hubungan aja lah, gue capek lah, gue nyerah lah sama lu gitu. Ada juga. Jadi gini, gue sampai sekarang sih gue belum sampai ada titik seperti itu, bro. Karena gini loh, gue berpikir industri ini kan kecil ya, nggak besar. Kita akan ketemu lagi kan. Kalau gue ambil sikap, kalau gue udah kerja sekali 2 kali dan ternyata talent gue tuh nggak nyaman, ya gue tetap jaga hubungan, tapi gue udah ngasih batas aja. Gue ngasih distance aja kayak gitu loh. Kalau misalkan ada tawaran dari yang bersangkutan, terus talent gue juga kayaknya udah cukup deh. Ya udah, kan kita bisa ngomong dengan cara yang baik, jatuh nggak ketemu. Ceritanya ternyata nggak itu kan. Tapi nggak terbongkar lah trik paling basic dari artis manager. Schedule-nya bentrokin aja ya, jadi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini kalau mau jadi artis manager, ini banyak tips hari ini ya. Jadi cara nolak paling aman itu adalah schedule-nya nggak bisa. Intinya kalau menurut gue sih gini, bro. Jangan pernah bakar jembatan yang sudah kita Jangan bikin. pernah bakar jembatan. Itu penting banget. Walaupun kita sama PH ini ataupun misalkan sama sosoknya lah, bisa aja gak cocok gak apa. Ada konflik. Itu kan semua temporer ya, gitu loh. Mungkin nanti berapa tahun lagi akan ketemu lagi gitu loh. Kita pasti akan ketemu lagi. Kemudian bisa kerjasama lagi. Dan satu hal juga, bro, itu yang menjadi pegangan gue. Gue nggak cuma megang satu talent. Gue megang talent-talent yang lain juga. Iya, itu bedanya sih. Bro. Itu bedanya bener-bener. Misalkan lu nggak bisa membakar jembatan karena yang nasibnya terpengaruh banyak di bawah lu gitu. Jadi ya. kan gue itu yang dari awal itu yang menjadi menjadi awareness gue, karena gue kan nggak cuma megang satu talent dia nggak cocok, misalkan dia ngerasa gue chemistry gue sama PH ini nggak apa, gue nggak masalah, oke ya udah nih. Tapi PH lain misalkan ini obrolannya makin segmented nih teman-teman. Ya gitu loh, bro. Jadi kan itu bedanya gue sama Dipa. Gitu. Gue kalau udah sebel, gue nggak mau kerja sama dia. Dipa nggak bisa, karena talent dia banyak. Itu makanya. Jadi gini. Jadi kalau menurut gue, kalau kasih gini loh, bro. Mas gue kan belajar ya dalam perjalanannya. Jadi kita jadi tahu peta industrinya seperti apa, situasi kondisinya seperti apa. Nah, itu yang bikin gue jadi yang lebih wise, lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu gitu loh. Gue ngerasa kayak gitu sih. Iya. Kalau gue mungkin karena gue seniman sebelum gue bisnismen ya loh. Maksudnya senimannya dulu baru bisnisnya gitu. Jadi jiwa senimannya tetap buat gue jadi nomor 1. Ketika lo berkarya kan lo harus nyaman. Kalau ada orang yang lo udah ngerasa gak nyaman, ya gue berarti ya mau gak mau ya gak bakar jembatan. Mungkin saya ekstrim, tapi intinya ya aduh gue mending sama yang lain deh gitu. Tapi kan kalau Dipa susah ya, mungkin merusak hubungan, kan talentnya banyak gitu. Makanya kalian kan dua saling mengisi dari duo kan kayak gitu kan. Betul. Tapi ya kalau kayak ini kan gue sebagai Imaginary sekarang PH. Nah, nggak usah nyebut PH dan produser, tapi apa sih hal-hal yang disebelin artis manajer dari PH buat gue belajar, buat masukan buat gue, hal-hal yang menurut lo gue tuh suka ketemu kasus kayak gini, tolong dong Imaginary jangan kayak gitu. Jadi sebenarnya kamu gak sih gini, bro. Kalau gue sih bukannya gimana, bukan karena gue sering, kenapa kita bisa kerja bareng sampai segitu lama, iya kan? Karena gue ngerasa di kitanya itu ada mutual respect. Itu yang paling penting kan, ada mutual respect gitu. Maksud gue gini loh, nggak mentang-mentang lu bayar itu talent, iya kan? Lu bisa bersikap semena-mena atau seenaknya gitu loh. Iya kan, which is maksud gue juga
Nah itu yang gue ngerasakan, dan gue yakin juga, gue yakin teman-teman manajer artis, sahabat talent juga ngerasa bahwa ada mutual respect. Jadi kalau lu tanya satu itu, kalau untuk semua talent ada pun semua manajer artis itu adalah mutual respect, itu adalah penting, bahwa ini kan kerja kolaborasi. Betul. Ya kan? Jadi berarti kedudukannya itu kan berarti kan sama-sama kan seperti itu. Simbiosis mutualisme. Nah, itu kan yang harus disadarin bersama. Kalau menurut gue itu penting, dan itu gue ngerasa itu sudah ada udah lu lakukan sama Dipa di mana di Imaginary. Itu penting banget kalau menurut gue. Yang kedua itu sebenarnya itu adalah kalau menurut gue ya, gue sangat mengerti kok kalau kita masukin budget apa itu pasti ada namanya negosiasi. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kalau menurut gue, tapi misalnya satu hal juga kadang-kadang kan begitu gue ngasih harga, nanti talent casting directornya atau misalkan produser ngerasa, kok sekarang harga si A jadi tinggi banget sih, atau harga seperti itu sih. Nah, dulu nggak seperti itu. Nah, maksudnya gue sebenarnya kalau gue ya, konteksnya itu adalah kalau gue ngerasa bahwa misalkan gue memberikan harga seperti itu juga gue nggak membabi buta, karena apa? Satu, gue udah diskusi dengan talent gue. Kita lihat film ini skalanya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa, karakter ini perannya itu sesusah apa kan, seperti itu. Persiapannya berapa lama, syuting daysnya berapa lama, di Jakarta atau di luar kota udah di mana. Nah, maksud gue sebenarnya kan itu juga harga yang kita masukin itu kan kita udah siapin dengan harga yang udah include. Ini contoh Solvi ya, udah include workshop, reading, ya kan, kemudian syuting kan, seperti itu. Nah, selama itu kan kalau gue sih bersyukur ya, karena talent gue bukan tipe yang apa ya, yang dia lagi ngambil satu project film dia ngambil ngambil yang lain-lain juga, itu sama sekali nggak pernah. Jadi begitu mereka udah fokus ke satu project itu, ya mereka fokus. Nah, which is kan berarti kalau kita bilang sebuah produksi 1,5 sampai 2 bulan, ya 1,5 sampai 2 bulan kan mereka fokus ke sana. Gue kan harus mikir dong, dalam arti mereka udah punya keluarga, mereka udah punya tanggungan, mereka punya tanggung jawab. Itu kan harus bisa mengcover pengeluaran mereka itu selama 1,5 sampai 2 bulan gitu loh, bro. Ya kan, nah itu kadang-kadang yang kalau gue ngerasa udah untuk tinggi banget sih, mahal. Bahkan Mas juga ya, Mbok, kita diskusikan, kita ngobrol kan kayak gitu untuk mencari satu titik temu kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, gue cuma gini, bro, gue beruntungnya. Gue ngerasa gini loh, gue ngerasa itu memang karena gue cinta kerjaan gue sih ya. Gue tuh punya endurance yang cukup panjang buat nego. Iya, lu kuat ya tuh kalau gue. Gue paling tolol gue kalau nego gue. Jadi mau gue nego pasti gue ngalah mulu. Gue mau 2 bulan, gue mau 3 bulan, gue jabanin. Gue ada satu project kayak gitu. 2,5 bulan gue deal. 2,5 bulan baru deal. Itu biasanya nego kayak gitu nggak pakai ketemu ya, bro? Telepon. Kalau perlu ketemu gue ketemu. Cuma kadang-kadang kalau gue dari pihak PH tuh mungkin mereka ngerasa lebih enak kalau telepon sama gue. Kalau gue ketemuin. Gue duduk bareng, gue lebih suka kayak gitu. Tapi kalau mau telepon gitu loh. Nah, gue sih ngerasa, mudah-mudahan endurance gue tetap ada ya. Jadi gue tuh suka nego. Gue seneng nego. Nego seneng dia. Saya sangat tidak passion nego gitu. Jadi gue menikmati, gue enjoy proses itu, dan jadi kamu gue itu seperti itu. Nah, kemudian juga satu lagi kamu gue yang penting itu adalah riders sih, bro. Maksud gue gini, kita bikin riders kan, gue yakin teman-teman manajer artis juga bikin riders gak ada sama sekali maksud atau tujuan untuk ngerepotin PH. Sama sekali kamu gue enggak. Tapi kita bikin riders itu karena riders itu adalah kayak pertahanan kita, itu kan shield kita. Ya kan, nah dari awal itu kan kita udah ngomongin kenapa ada riders, karena itu kan buat kenyamanan syuting, buat talent gitu loh. Maksud gua gak ada maksud apa-apa. Misalkan kita, kalau gua ngerasa riders yang di Avatar itu masih cukup standar. Misalkan kalau syuting kita minta mobil jemputan, ya kan. Kalau misalkan pesawat, gua agak ngomong teknis dikit gak apa-apa ya, bro. Misalkan kalau di luar kota Garuda, kecuali kota itu tidak ada. Kita minta bisnis kelas. Kenapa bisnis kelas? Karena gini loh, talent gue itu kan berangkat itu untuk kerja. Betul. Gue bukan ngomong gimana, tapi kalau misalnya mereka di bisnis kelas, mereka bisa istirahat, bro. Kalau mereka duduk yang bukan di bisnis kelas, itu nanti orang ngecek foto apa, itu kelihatannya kan satu hal yang sepele. Tapi kita harus tahu, kita harus ingat, itu gue belajar juga, bro. Mereka begitu ngambil satu project film, mereka tuh udah mereka udah shoot diri mereka tuh jadi karakter yang akan mereka perankan. Kan mostly kan seperti itu. Mereka udah in karakter kan. Nah, itu juga gua harus jaga kan gitu loh. Nah, kurang lebih kamu kayak urusan riders apa segala macam itu juga gua ngerasa itu juga mohon itu juga bisa dikonsider juga, bahwa bukannya kita minta naik atau kayak gimana sih. Tapi itu sebenarnya adalah untuk kenyamanan stylenya itu gitu loh maksudnya. Dan
Dan maksudnya juga ya itu bisa diinilah. Tapi kalau menurut gue sih kalau so far sih gue ngerasa nggak ada yang aneh-aneh juga dengan Raiders sih gitu loh maksudnya. Reasonable lah ya. Reasonable lah. Misalkan kita minta ruang tunggu, itu juga kan itu juga hal yang wajar kan kayak gitu loh. Terus misalkan kalau misalkan talentnya itu lagi menjalani diet tertentu atau lagi menjalani apa, mereka request makanan, itu juga kan hal yang wajar juga. Kalau menurut gue kan seperti itu sih gitu loh. Kurang lebih sih kalau menurut gue urusan seperti itu juga mohon jangan dianggap itu kami para manajer artis itu mau ngerepotin PH, enggak gitu loh maksudnya. Karena pada Seperti dasarnya itu. yang lo lakukan adalah memastikan aktornya berada dalam situasi yang kondusif Itu. untuk memberikan yang terbaik. Yang gitu. terbaik. Konteksnya seperti itu karena percaya deh, karena kayak talent gue. Kalau kenapa gue lebih suka kalau dari awal itu kita dilihat itu lama, ya kan? Atau ini bukan apa-apa, karena begitu udah syuting udah enak, jadi kita nggak akan ada drama-drama di lokasi tiba-tiba talentnya nggak mau syuting mau apa nggak ada. Karena apa? Dari awal itu kita udah setup semuanya rapi bagus, Raiders sudah diakuin gitu loh maksudnya ya kan. Dudocha juga udah dikasih tahu, jadi kan udah tinggal jalan bro. Iya kan, nggak akan ngerepotin PH sama sekali gitu loh. Itu sih bro, kamu gua ya kayak gitu. Sebenarnya sih itu aja sih, kalau gue sih nggak terlalu banyak itu. Kalau misalkan fee promo itu standar wajar lah gitu kan, seperti itu. Terus misalkan kalau ada built-in, nah kalau ada built-in, misalkan kalau kita minta tambahan budget ya itu wajar karena fee yang kita masukin itu memang nggak termasuk untuk built-in gitu loh maksudnya. Ini ada satu nih yang gue pengen tanya sama lu nih, menarik. Dari kemarin tuh gue merasa kita ada di masa yang gue berada di dua kaki nih, artinya gue sutradara produser ya, tapi gue talent juga gitu. Menurut lu ya, seberapa wajib seorang aktor mempromosikan filmnya di sosial medianya dia? Sebenarnya kamu gue itu part of responsibility aja. Artinya menurut lu wajib nggak? Wajib. Gitu ya? Iya. Tapi ada yang memandang ini kan gue platform media gue ya harusnya lu bayar lagi dong kalau gue mau mempromosikan. Ada juga yang memandang itu kamu gue sekali lagi itu gak ada yang salah. Iya. Kan gak ada. Tapi kalau dari prinsip gue dan itu yang dijalani oleh talent-talent gue juga, itu kan film mereka, itu kan karya mereka. Ya mereka itu gue ngerasa karena kalau mereka punya sense of belonging, mereka pasti akan jadi promosi, akan positif. Kecuali mereka ada kekecewaan atau ada sakit hati atau ada masalah. Misalkan gitu. gue ambil contoh kayak Vino, lu lihat Vino aja. Iya. Dia setiap, karena apa? Gue lihat itu karena adalah bentuk tanggung jawab dari seorang Vino terhadap film dia. Karena apa? Dia bangga sama filmnya dong. Makanya dia promosiin semua itu, dia retweet kalau sebisa mungkin dia retweet. Dia gampang cuan. Nah, semua platform dia pakai buat itu. Itu seorang Vino gitu loh. Nah, kita juga harus menghormati misalkan ada talent yang dia sangat menjaga fit ini dia. Betul, estetika fitnya dijaga banget. Dia bikin satu akun sendiri lagi untuk ngomongin film, itu nggak ada yang salah. Misalkan contoh Asti Adine Dirasti. Nah, dia untuk urusan film segala macam, dia bikin satu akun lagi untuk mempromosikan semua hal yang berkaitan dengan film-film atau series yang dia perankan. Itu kan satu hal yang menurut gua harus dihargai sama direspek juga gitu loh maksud gua. Atau ada yang lebih prefer di stories karena abis itu hilang gitu, nggak merusak estetika fit. Kalau itu sih gua mengerti preference, tapi maksud gue film-film yang dipintangi oleh talent itu mereka wajib mereka tuh wajib support kamu. Oke. Lu udah sampai di titik di mana lu mulai masukin klausul jam kerja belum sih di dalam kontrak? Gue lihat situasi sama kondisi. Di beberapa itu gue udah masukin. 14, 16? Biasanya gue masukin 16, tapi biasanya kita ketemu di titik tengah-tengah 15. 15 ya. Sebenarnya di 16 jam gue masih oke sih sebenarnya. Jangan lebih dari 16 jam karena kamu gue tuh udah nggak ideal. Idealnya sebenarnya kurang lebih 15 jam lah bro, karena kita harus mikir gini loh bro. Kan mereka selesai syuting, kan nggak langsung pulang. Apalagi kalau ada yang pakai prostetik. Bersihin prostetik kan butuh waktu loh teman-teman sekalian. Habis itu pulang ke rumah butuh waktu. Kan dia pulang nggak langsung tidur. Butuh waktu lagi tidur, terus besok lagi callingan lagi. Jadi maksud gue sebenarnya sana sekali lagi ini yang gue pengen sampaikan juga, kita nggak ngada-ngada sih bro. Maksudnya bagaimanapun juga itu kan kenapa harus ada koridor jam kerja itu? Itu sebenarnya adalah untuk menjaga biar bagaimana si aktor tetap fit dan mereka tetap bisa performa terbaik gitu loh. Lu nggak akan mungkin lu kalau syuting 20 jam terus lu akan mereka itu lama-lama akan jadi zombie kalau menurut gue. Udah pasti nggak akan nggak akan perform maksimal kalau menurut pendapat gue ya gitu loh. Jadi kalau sebenarnya idealnya 14 gitu. 14 ke 15 masih oke sih kalau gue berusaha mengejar ke 14 jam. Memang pada prakteknya memang kadang-kadang ada aja lah ya di lapangan. Kalau si Vino sekarang dia udah kasih itu adalah pokoknya dia pengen istirahat 8 jam aja. Untuk 8 jam tuh berarti istirahat. Bersih tanpa dihitung bolak-balik sampai rumah ya.
Oh, 8 jam di rumah berarti 10 jam kurang lebih. Sejam pergi, sejam pulang, kurang lebih gitu. ya. Iya, kurang lebih. Walaupun kalau Vino juga dia kan juga bukan tipe orang saklek ya. Iya. Kalau dia lihat situasi kondisinya ya udah masa dia harus maksain, nggak kayak gitu juga gitu loh bro. Hujan atau misalkan ada kendala teknis ya kita sangat mengerti, dia juga mengerti kayak gitu. Gua nggak mau tahu apa, enggak. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Nah, menarik nih. Sekarang kan lagi mau pilpres. Iya. Nah, dari manajemen ada karena gue lihat ada salah satu talent lu yang secara terbuka juga mendukung capres dan capres-capres yang tertentu gitu kan. Nah, berarti kalau dari kebijakan manajemen nggak ada kayak peraturan. Nggak ada. Terserah masing-masing. Panggilan hati masing-masing. Gua nggak cuma pesan gua ke teman-teman sekalian ke semuanya adalah tanggal 14 Februari itu jangan jadi golput, pakai hak pilih kalian. Mau pilih siapapun juga kalian harus pilih. Kenapa tuh? Karena kamu gue itu adalah kontribusi kita kepada negara kita gitu. Jadi nanti siapapun yang akan menjadi pemimpin kita nggak regret. Lu kalau nggak milih, lu akan regret. Lu nggak milih pilihan lu kok terus mau ini, ya kan? Tapi misalnya kalau lu pilih, lu udah milih siapapun juga itu, tapi lu milih, lu ngasih suara lu gitu loh. Ini kayak ada kontribusi ya jadinya ya. Di interim ada built-in itu loh kamu gue ya. Jadi kalau itu pendapat gue ya bro, bisa aja beda, tapi gue ngerasa kita harus pakai hak pilih kita itu untuk memilih pemimpin yang terbaik di negara ini, siapapun juga itu gitu. Tapi kalau aktor memilih dan mendukung secara terbuka di media sosial kan dua hal yang berbeda nih bro. Betul. Kalau aktor lo mendukung secara terbuka di media sosial, artinya kan bisa ada konsekuensi profesionalnya. Betul. Ya, nah betul. Itu lo nggak, itu tetap lo kembalikan. Ya lo paham resikonya. Gue paham resikonya. Gue ngomong ke mereka, ini dijalanin ya, gue bilang kayak gitu. Tapi gue tidak akan Gue tidak akan bilang, oh lu kita ini gak seperti itu. Karena sekali lagi gue ngerasa talent gue itu juga udah talent mereka udah established, mereka udah dewasa, mereka udah ngerti apa yang mereka lakukan. Tapi dari manajemen, dari gue sebagai manajer, gue ngasih tau pros and con-nya. Gue ngasih tau. Itu mereka mikir. Paham resikonya. Mereka mikir. Kayak gitu. Seperti itu sih bro. Seru banget. Minta dong itu. Ya. Kita intermezzo sebentar ya. Coba Mas Sulung boleh nggak diambil kertasnya? Ambil berapa? Satu aja. Satu aja. Satu diambil dibaca. Oke, merah ya. Ini taruh bawah ya. Iya, taruh bawah. Merah. Ini bukan kode partai bukan ya? Enggak, bukan kode partai. Jangan dong, itu bukan. Hal apa yang mengganggu kamu apabila tidak dikerjakan dengan sempurna? Mengapa? Apa tuh yang aduh kenapa sih gini aja nggak bener mulu? Jadi gini, ini makanya ini kamu gua ini banget sih relate banget. Karena gue tuh orangnya itu gue tuh termasuk, gue nggak bilang gue orang perfeksionis ya bro. Tapi gue orangnya itu kalau gue udah pengen ini gue ngomong back then ya. Gue kalau pengen ngejar sesuatu itu gue akan melakukan sebisa mungkin bisa dapetin, ya kan? Nah kalau gue nggak bisa dapetin apa yang gue pengen, berarti gue pengen dapetin satu brand buat talent gue gitu ya. Gue pengen dapet udah coba iklan barang. Nah, udah coba seminar rupa, udah mendekati titik terus gak dapet itu, gue bisa berhari-hari itu nggak tidur. Atau misalkan pengen dapetin satu project film. Gue udah coba lobby, udah coba ini, udah screen test apa gitu ya, udah berharap lah segala macam gitu ya. Gak dapat, yang dapat orang lain. Itu gue bisa berhari-hari itu. Itu karena lo kecewa sama diri sendiri. Gue kecewa sama diri gue sendiri. Harusnya gue gini, harusnya gue gitu. Atau misalkan film yang dibintangnya sama talent gue itu flop. Aduh. Itu pernah tuh gue ngalamin tuh lama. Flop. Tiap hari ngecekin berapa jumlah penontonnya, berapa jumlah penonton, cuma dapat segitu gitu kan. Itu gue bisa tuh kayak gitu. Gue itu jadi pikiran ya, bisa ke bawah. Nah, tapi dengan perjalannya waktu itu bro, gue ngerasa yang gue belajar itu adalah satu. Gue ngomong sama diri gue, lu gak bisa kontrol semua hal. Betul. Lu kena kontrol everything. Jadi yang bisa lu kontrol aja. Misalkan pekerjaan lu udah memberikan yang terbaik. Misalkan film. Itu begitu filmnya udah rilis, udah bukan tanggung jawab lu. Mau filmnya sukses, mau flop, itu udah pasar yang pasar yang berbicara, itu adalah kerja daripada PH-nya bagaimana untuk bisa memboost filmnya kan. Filmnya bisa itu. Nah, jadi pada akhirnya gue lebih relax seperti itu bro. Atau misalkan film. Padahal gue ngerasa bahwa film itu dia akan mencari pemainnya kok. Kalau memang bukan jodoh talent gue yang mainnya, udah nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang ada dikit, aduh kok nggak dapet ya. Itu wajar sama sekarang masih ada. Tapi gue sekarang cepet kok. Sorry ya lo di agak lain gue agak bingung nih mau masukin talent gue di sebelah. Nggak masalah. Gue jadi deg-degan nih kalau nggak ada talentnya Sulung kayaknya nggak laku. Jangan gitu dong.
Gue di agak lain ya anak Avatar. Tapi sebenarnya salah satu yang bisa masuk ke agak lain. Jadi nih? sebenarnya salah satu talent gue sempat ditanyain, hubungin. Iya, sempet. Tapi iya, jadwalnya nggak waktu itu nggak ketemu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, bro. Semoga tetap bisa walaupun tidak ada talent Avatarnya, semoga tetap bisa Jalan, laris. support. Amin. Gitu. Oke, jadi Iya. sekarang lo seberapa chill nih dengan pengalaman Jam Terbang sejauh ini untuk kayak ngerekrut anak baru? Kayaknya nggak terlalu banyak ya. Lo sangat belum tentu setiap tahun ada ya. Tahun lalu kok nggak ada, tapi tahun lalu ini gue nggak ada kok. Julio. Tahun ini Julio ada. tuh tahun berapa? Julio Parangkuan Julio tuh tahun Parangkuan berapa? 3 tahun lalu. Oh udah 3 tahun lalu, Iya. 2022. Iya. Tahun ini 2021. Tahun ini ada kok nanti. Belum di-announce? Belum, tunggu bentar. Asik. Tunggu berapa bulan lagi lah, 2 bulan lagi. Mantap. 2 Film, bulan lagi. aktor? Aktor sih, film sih. 2 bulan lagi lah. Oke, habis ini gue tanya off air ya. Sulung, thank you ya udah sharing. Makasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Terima udah kasih berbagi, udah diundang. ngobrol, gibah tipis-tipis. Terima kasih. Semoga teman-teman yang berkecimpung di industri baik sebagai aktor, produser, artis, manajer juga bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan gue sama Sulung Landung dari Avatar 88. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak Inframe bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Dah.